Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ariksya Rahman dengan NIM 202410102097 dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk studi kasus 2 pada modul 2. Yang dimana di sini terdapat soal gambar berupa bon pembelian. Di sini saya akan menentukan entiti apa saja dan atribut apa saja yang perlu dicatat di dalam database. Di sini dari soal ini saya dapat menentukan entiti transaksi yang pertama. Di sini untuk keterangannya yaitu nama entiti transaksi, kategorinya benda nyata, deskripsinya yaitu menyimpan data tentang nomor faktur, tanggal pelayanan, parts apa saja yang dibeli, data bengkel, dan mekanik yang menangani. Lalu alasan dijadikan entity adalah karena dalam servis pasti memiliki banyak jenis layanan yang diberikan dan masing-masing memiliki nomor dan waktu yang berbeda. Selain itu, transaksi ini merupakan alur dari bisnis proses yang dimana sehingga perlu dicatat di dalam database dan dijadikan sebagai entity. Lalu untuk yang kedua yaitu kendaraan. Kendaraan di sini kategorinya yaitu benda nyata, deskripsinya yaitu menyimpan data atas sepeda motor atau kendaraan customer yang diservis. Lalu alasan dijadikannya entity adalah untuk menghindari kesalahan dalam memilih parts, maka diperlukanlah entity kendaraan untuk mengetahui kendaraan apa yang sedang ditangani. Lalu untuk atributnya nomor polisi, nama pemilik, warna, merek, dan tahun. Maaf, untuk transaksi tadi atributnya yaitu nomor faktur, tanggal, potongan, UID mekanik, UID parts, dan UID bengkel. Lalu untuk entity bengkel, kategorinya yaitu benda nyata, deskripsinya yaitu menyimpan data tentang bengkel. Alasan dijadikannya entity adalah karena merupakan entity yang harus ada untuk menyimpan data-data seperti nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Selain itu, dan tentunya mekanik yang bekerja di bengkel tersebut. Selain itu, entity ini juga terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Untuk atributnya sendiri yaitu ada nama bengkel, alamat, telepon, dan UID mekanik. Nah, di sini kita akan lanjut tentang atribut apa saja yang memiliki sifat multi-value atau redundan. Di sini di sini terdapat mekanik, atribut mekanik di transaksi. Tentunya pada saat servis mungkin saja terjadi dalam menangani satu kendaraan itu terdapat terdapat 2 atau lebih mekanik yang menangani, sehingga di sini mekanik harus dijadikan sebagai entity karena mengandung multi value, sehingga di sini harus kita ganti menjadi UID mekanik seperti itu. Lalu mekanik dijadikan entity. Kategorinya yaitu benda nyata, deskripsinya itu menyimpan data tentang mekanik, alasan dimasukkan sebagai entity, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika dimasukkan ke entity transaksi, maka menjadi multi value. Maka dari itu harus dijadikan entity tersendiri. Atributnya yaitu mekanik ID, nama mekanik, nomor telepon mekanik, dan alamat mekanik. Nah, keterangannya yaitu setelah mekanik menjadi entity, maka atribut di transaksi hanya cukup menuliskan UID dari mekanik tersebut, seperti yang baru saja saya lakukan. Oke, lalu untuk atribut parts, di sini mungkin saja dalam satu kali servis ada banyak parts yang harus diganti pada kendaraan tersebut, sehingga parts-parts ini akan menyebabkan multi value atau memiliki nilai lebih dari satu. Yang dimana ini eksekusinya adalah harus kita jadikan entity baru, sehingga parts ini harus kita ubah menjadi UID parts, lalu kita jadikan entity baru, yang dimana kategorinya itu benda nyata, deskripsinya itu menyimpan data tentang parts kendaraan, alasan dimasukkan sebagai entity adalah ketika dimasukkan ke entity transaksi, maka nilainya menjadi multi value, sehingga harus dijadikan entity tersendiri. Lalu atributnya yaitu kode parts, nama parts, harga, dan diskon. Lalu keterangannya, setelah parts menjadi entity,
atribut parts di transaksi harus dihapus. Sehingga untuk memanggil entity parts, kita hanya perlu memasukkan UID parts, seperti yang baru saja saya lakukan. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di sini saya sama sekali tidak menemukan, jadi saya kosongkan. Mari kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita menentukan UID dari masing-masing entity. Yang pertama yaitu ada entity transaksi, yang dimana ada UID nomor faktur dan bersifat natural, yang dimana nomor faktur ini ditentukan sebagai primary ID atau ID utama. Lalu bengkel, di sini UID-nya yaitu UID bengkel dan bersifat artificial, yaitu buatan dan kita jadikan sebagai primary. Lalu terdapat mekanik dan UID-nya di sini ada mechanic ID. Seperti yang di soal, di sini terdapat mechanic ID. Namun perlu kita analisa lebih jauh bahwa mechanic ID ini sewaktu-waktu bisa berubah. Misal mechanic ID ini bisa berubah menggunakan 3 huruf nama depan, bisa saja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita bikin UID baru lagi di bawahnya, yaitu UID mekanik. Lalu kita catat, mekanik ID yaitu bersifat natural tentunya, dan ini akan bersifat secondary. Yang akan kita pakai adalah yaitu yang ini, yang UID mekanik, yang bersifat artificial, dan kita jadikan sebagai primary. Lalu untuk parts, di sini terdapat UID kode parts, lagi-lagi bisa saja kebijakan dari sana, dari pabrik mungkin berubah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita tambah lagi UID parts. Di sini kita catat kode parts itu bersifat natural dan secondary sifatnya. Lalu UID parts itu bersifat artificial dan kita jadikan sebagai primary. Untuk kendaraan, yaitu UID-nya nomor polisi, karena nomor polisi ini jarang sekali diubah pada suatu kendaraan, jadi cukup saja kita menggunakan nomor polisi untuk mengetahui data-data kendaraan, yang dimana nomor polisi ini bersifat natural dan kita jadikan sebagai primary ID. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menentukan relationship atau hubungan dari satu entity ke entity lainnya. Yang pertama yaitu transaksi dengan part. Tentunya dalam mencatat transaksi kita membutuhkan part-part apa saja yang sudah dibutuhkan oleh pada saat servis, seperti itu. Lalu pada saat mencatat transaksi juga kita perlu mencatat mekanik yang menangani, agar pada saat terjadi apa-apa kita bisa langsung mengetahui bahwa oh mekanik ini yang menangani, jadi bisa langsung di cross check, ditindaklanjuti. Lalu untuk transaksi dan kendaraan, tentunya untuk pada saat transaksi kita harus mencatat kendaraan yang melakukan transaksi dengan mencatat nomor polisinya. Tentunya dengan nomor polisi kita sudah pasti bisa mengetahui data-data kendaraan tersebut, sehingga transaksi dengan kendaraan pasti memiliki relationship. Lalu selanjutnya transaksi dengan bengkel. Tentunya pada saat transaksi akan dilampirkan data-data dari bengkel tersebut. Karena worst case-nya adalah pada saat terjadi apa-apa pada kendaraan kita, pastinya hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungi bengkel tersebut, yang dimana menghubungi bengkel tersebut dibutuhkan data-data dari bengkel seperti nomor telepon dan alamat bengkelnya, sehingga transaksi dan bengkel mempunyai relationship. Nah, lalu mekanik dengan bengkel tentunya mempunyai relationship, di mana ketika ada mekanik baru, pegawai baru, ini harus dicatat di dalam bengkelnya, seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.